Beliau ini pegiat transportasi umum. Kalau saya sendiri ya, Transjakarta sebenarnya sih yang sangat amat ngerasa perubahannya sebenarnya. Project Lingko? Walaupun saldonya tetap kedetek. Tetap kedetek gratis gitu. Maksudnya ya udah gitu. Kan fleksibilitas pagi hari tuh lumayan padat kan. Dari Jack Lingko yang mikronya di kampung-kampung Transjakartanya itu gimana Mas? Banyak aspek sih yang mempengaruhi kemacetan Jakarta. Iya sih benar-benar. Cuman gitu balik lagi kepadatannya kereta sebenarnya itu sangat amat padat banget sih. Udah bener-bener lagi berdesakan kayak zombie banget nih. Yang pernah dibaca, kalau ketika masyarakat sudah bisa menggunakan transportasi umum dengan nyaman, bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebenarnya. Di pesawat lu pernah kawal? Ada pesawat pernah? Alhamdulillah. Mas Arim ini kerja dibilang tadi gue bilang eksporter importer ya Mas ya. Dan jujur bang, ini yang Arif selalu ketemu orang Cina sebenarnya sih. Oke. Satu lagi tadi kan bahas sekarang taruhnya. Ini Iya, sekarang iya, mau iya. bahas Mas Arif nih. Waduh. Ada satu sisi yang gue salut sama Mas Arif nih. Waduh. Beliau ini pegiat transportasi umum. Yang jujur gue buta banget transportasi umum di khususnya di Jakarta. Iya iya iya. Mungkin bisa di ini Mas pengalaman sharing lah ke gue yang gue buta banget transportasi umum. Gimana sih kemajuannya, terus apa yang lu rasain, nyaman apa enggak, sama apa mungkin ada beberapa apa namanya keresahan gitu. Oke, kalau buat transportasi umum ya, karena jujur bang, karena Arif sendiri yang pertama banget, Arif trauma naik motor sebenarnya. Iya. Ya, Arif trauma naik motor, jadi Arif menggunakan transportasi umum. Yang kedua, baik lagi, Arif suka jalan sebenarnya bang. Itu tuh. Arif bener-bener. Ini sebenarnya bagus guys, cuman kita masyarakat Indonesia aja yang Nggak tahu, entah sampai kapan karena menurut Arif jalan itu enak banget, maksudnya di pikiran tuh bikin tenang gitu bang. Betul. Kita bisa lihat kanan kiri segala macam. bener. Iya. Cuman sampai saat ini sih untuk transportasi umum bang ya, untuk awal saya sendiri ya, Transjakarta sebenarnya sih yang sangat amat ngerasa perubahannya sebenarnya. Project Lingko? Jack Lingko sih sampai saat ini mungkin kalau dari Arif perlu ditambah armadanya sebenarnya bang. Tapi sejauh ini apa namanya mobilenya bagus gitu? Mobilnya bagus banget maksudnya dia selalu berhentinya selalu di bus stop kan, kemudian apa namanya kalau naik juga harus pakai masker, wajib pakai masker. Wajib, Iya. walaupun itu lepas dari pandemi itu. Iya jadi wajib pakai masker. Ingat Arif sih masih kayak gitu ya terakhir ya, kayak gitu terus nge-tap juga kan, dan paling keuntungan paling itunya gratis bang. Jadi kita nge-tap doang gitu? Iya nge-tap aja, jadi kita biasanya ngasih ke abangnya. Abangnya dia yang kita ngasih ke abangnya? iya bang naik, nah naik abang yang nge-tapin udah. Oh bukan kita yang nge-tapin? Bukan kita yang nge-tap. Ini jujur bener gue awam ya, emang bukan hanya bener dasarkan ketidaktahuan gue. Nah abangnya yang nge-tapin. Kartunya kartu apa? Bebas bang, apapun, imani Apapun? apapun. Nggak terbatas inian Jakarta? Apa namanya? Enggak bro. Mau Mandiri, mau BNI, ini sebut Ya biar ya, maksudnya apapun jenis bank konvensional ya, itu bisa bang. Bisa banget maksudnya ya udah, maupun saldonya nol, bener saldonya nggak ada tuh bener-bener gratis. walaupun saldonya tetap kedetek gratis gitu, maksudnya ya udah gitu. Dimanapun Jakarta? Dimanapun, kalau masih di daerah Jakarta ya itu gratis. Iya. Oke. Itu gratis, bener gratis. Oke. Tadi yang masalahnya itu kurang armada. Ya maksudnya kalau yang Arif naik dari sini ya, dari Kalisari ya sampai ke Transjakarta ya mungkin armadanya bang, karena jujur ya mungkin kalau Arif kan dapetnya di Kalisari ya. Iya. Turun di 203 langsung naik bang. Nah cuman kasih tuh kalau misalnya pengguna tuh yang ada di Bongseng atau yang ada di apa namanya, yang ada di deket-deket wilayah apa sih, Kamboja ya, yang 217 tuh. 217 di ya, Iya, Damai gitu ya. ya dekat-dekat situ, kemudian di daerah-daerah yang setelah Kenanga lurus tuh dekat-dekat Moong lah segala macam. Biasa tuh mereka sudah nunggu lama, cuman ketika jika datang udah penuh. Oh gitu. Iya, mungkin ya salah satu ya susah juga sih bang ya, armadanya pertama kurang mungkin ya kalau menurut Arif ya. Iya. Karena kan fleksibilitas pagi hari tuh lumayan padat kan. Iya. Lagi anak sekolah juga betul. Pasar. Bener. Dan enaknya Jack Lingko sendiri, mereka nggak ngetem bang. Nah itu memang. Enaknya bener-bener kayak sorry ya, maksudnya kalau semisal angkutan umum kayak angkot atau komprengan segala macam, mereka kan ngetem ya, nunggu penumpang segala macam, jadi ya bikin macet ya. Dan tambah lagi kita sebagai penumpang pun dikemakan waktunya karena kita butuh waktu. Iya, karena kemakan gara si abang-abang ini ngetem. Nah
Kalau Jack Lincoln ini nggak ada sama sekali ngetem, jadi per bis stop tuh ya dia berhenti. Kalau nggak ada bis stop ya terus jalan. Kalau bis stopnya nggak ada orang ya dia berhenti dulu baru jalan lagi. Gitu sih. Berarti dia harus berhenti gitu ya? Wajib berhenti bang. Wajib Berhenti. Setahu Arif wajib berhenti ya. Kalau sesuai dengan yang Arif baca di di berita tuh, setiap bus stop dia harus berhenti, wajib banget berhenti karena di dalam Jack Lincoln sendiri ada CCTV-nya bang. Oke. Jadi benar-benar dia ketahuan nih berapa orang di dalamnya, kemudian berhenti apa enggak, dan kecepatan Jack Lincoln tuh nggak boleh lebih daripada Arif lupa deh 40 apa 60. Pokoknya standar aman lah iya, ya. standar aman pokoknya. Standar aman untuk kendaraan umum. Yang bawa pengemudi ya. Iya. Apa tadi gua mau nanya? Lupa. Lanjut ke Transjakarta. Dari Jack Lincoln yang mikronya di kampung-kampung. Transjakartanya itu gimana? Transjakarta sebenarnya sangat amat nyaman bang ya. Kalau menurut Arif sendiri ya. Maksudnya karena mungkin Arif udah biasa berdiri ya. Mau berdiri mau duduk pun ya sudah nyaman banget gitu kan. Apalagi sekarang di setiap halte pun udah ada wifi gratis kan. Setiap halte? Iya, setiap halte udah ada wifi gratis. Dan sekarang halte-halte di Jakarta tuh udah direnovasi dan lumayan nyaman sih bang menurut Arif ya. Iya. Kalau Arif sebagai pengguna umum udah nyaman akan adanya transaksi tersebut gitu. Ya tersebut. Jadi ya ngerasa aman dan nyaman sebenarnya sih. Udah nggak tahu, paling ya ini nggak tahu minus Jakarta mungkin ya, terlalu padat penduduk sih kayak gitu. Macetnya itu yang ngebuat jadinya susah untuk bergerak sih transaksi tersebut gitu. Jujur sih kalau Arif disuruh milih, misalnya kalau sekarang berangkat kerja ya, kalau emang Arif bisa bawa motor, suruh pilih antara naik motor pun atau naik kendaraan umum, harus tetap pilih kendaraan umum sebenarnya. Ya plus minusnya sih. Iya, maksudnya kalau kendaraan umum kan ya nanti kita bisa berangkat kapan aja bang ya. Iya. Nggak bisa dihitung oleh waktu sendiri ya. Cuma kan balik lagi capeknya capek itu. betul, konsentrasi di jalan. Iya, betul. Kalau misalnya kita naik transportasi umum ya tinggal. Iya, santai aja gitu. Iya kan. Paling kalau ketiduran lewatan haltenya kan. Gitu sih. Minusnya di ya situ sih bang. Kemarin juga soalnya kan beberapa temen gue pas lagi di kantor kemarin ya pulang pada Transjakarta. Ketika masa kerja kan emang capek kuras tenaga ya. Iya. Daripada dia naik kendaraan sendiri, tenaganya udah habis, ya udah naik naik kendaraan umum. Iya. Jadi di jalan arah pulang ya udah rehat. Apalagi udah berkeluarga jadi misalnya udah recharge lah di kendaraan. Iya, di jalan. Gitu sih. Berarti nyaman ya. Itu tapi juga sama kayak di TJ di Jack Lincoln. Apa tuh bang? Masih TJ. Oh, artinya itu ada kayak gate-nya gitu dia buat masuk. Di gate-nya di halte ya? Ya di halte. Sama kayak kereta lah kurang lebih lah. Kayak gitulah dia. Masih soalnya sejauh ini buat naik TJ sih nyaman sih bang. Nggak terlalu, ada beberapa sih nggak terlalu padat ya. Jujur emang enak kalau misalkan kita mana ya? Banyak aspek sih yang mempengaruhi kemacetan Jakarta. Iya sih, benar-benar. Banyaknya kendaraan pribadi. Karena jujur bang, mungkin macetnya Jakarta ya karena transportasinya tuh ya karena mungkin pusatnya bang ya. Iya. Jujur karena kan kalau dari kantor sendiri tuh kadang dari Tangerang datang, dari Karawang datang, dari Bogor datang, Bekasi datang, ngumpulnya di Jakarta di satu gitu. Jadi padat itu ya di sini gitu. Apalagi sekarang Arif lagi nyoba naik kereta kan selama bulan Ramadan kan, karena balik lagi untuk estimasi waktu biar cepet aja sebenarnya sih. Naik kereta ya baik lagi ketika Arif sampai di stasiun Depok ataupun di UI lah, ya itu udah ramai banget orang gitu. Dan itu ramai orangnya ya orang-orang Bogor dan orang-orang Depok gitu. Dan Arif yang pas di UI itu ya itu dapetnya bener-bener yang di depan pintu yang langsung tutup gitu. Jadi enggak, ini bener-bener padat. Jadi kalau dikata kalau Arif bilang zombie sih bang ya. Jadi bener-bener ini lebih zombie daripada di UI ada itu yang apa namanya yang di daerah mana ya? Gambir apa ya? Gambir. Wah, kalau zombie itu sebenarnya ke Manggarai sih bang. Manggarai. Zombie banget. Naik kereta. Itu zombie banget sih sebenarnya. Manggarai ya. Iya, Manggarai tuh zombie banget. Ya mungkin ya nggak tahu ya. Tapi selama ini harusnya so far kalau sudah naik kereta kan bisa banget ada pelecehan seksual ya. Iya. Ya, tapi sejauh ini sih alhamdulillah nggak pernah dapat hal tersebut sih ya. Maksudnya ada atau segala macem, justru malah Arif ngerasa pengguna kereta tuh lebih apa ya, lebih apa ya, ada interaksi sih bang. Jadi lebih ketika nanti bisa nolong segala macem, karena kalau di TJ kan biasanya harus dibangun dulu tuh sama penumpang lain ya buat kursi prioritas ya. Kalau di kereta tuh orang-orang sudah sadar sendiri bahwasanya itu kursi prioritas bang. Nah, ini tahu nih kalau yang Arif selama ini naik kereta ya. Jadi tuh kadang kursi prioritas pun walaupun itu rame,
itu kosong tuh, nggak bener-bener duduknya sama orang-orang. Enaknya sih di situ kalau kereta, jadi ketika nanti ada orang tua atau ibu hamil ataupun ibu anak kecil benar bisa dengan langsung, fungsinya. iya dengan fungsinya gitu. Cuman gitu balik lagi kepadatan naik kereta sebenarnya itu sangat amat padat banget sih, udah bener-bener lagi berdesakan kayak zombie banget nih. Nggak mungkin nggak bisa lah buat orang introvert kayak gitu, sangat padat banget tuh. Enggak, introvert kayaknya juga fokus HP sama headset sih. Iya sih, Bisa mungkin gitu ya, kan? mungkin ya. Biasanya gitu. Cuman Arif sering banget ketika naik kereta apa namanya, jadi ya di Ibarat kan kalau di kan kalau Ramadan ya bisa baca Quran bang ya, ada di Bustaan Ya. kan. Mungkin kalau misalnya selain di Ramadan, enaknya tuh kalau di kereta tuh bisa sharing gitu bang. Oh. Itu biasa banget orang-orang kalau di kereta tuh sambil nonton film kan, ada ikut tuh nontonin. Terus kadang ya apa namanya, sampai mungkin risih ya karena diliatin mulu ya. Mas kenapa mas gitu segala macam. Oh enggak mas, apa lagi ikut nonton, oh segala macam. Oh lagi langsung sharing, dia bagi earphone tuh kasih karek juga. Jadi lebih enak, lebih interaktif sih daripada orang-orang di di kereta sebenarnya sih. Lebih asik sebenarnya. Ya sosial itu dapat sebenarnya sih. Jujur soalnya gue awam banget sama kendaraan umum ya. Tapi coba sih bang sekali sih, maksudnya. Iya, sekali dua kali gue pernah. Iya. Gue terakhir ketiga waktu itu sama temen gue namanya Nasrul. Ke Mangga Besar apa Mangga 2. Iya. Nemenin ketemu customer dari Aceh. Iya. Dia kan megang Aceh. Customer lagi kesini, lagi ada acara keluarga. Gue naik di Blok M. Gue punya kartu, kan katanya bebas ya kartu apa aja. Iya betul. Cuma itu kartu gue emang BCA kalau nggak salah. Coba isi kurang, yaudah gue isi di mana, pas lagi diisi di ininya nggak bisa. Oh sih di apa namanya, depot di Stasiun halte. di stasiun ya, kereta kan. Iya kereta. TJ dulu ya berkata. Waktu gue naiknya, oh enggak, benar. Di stasiun busway nggak bisa waktu itu. Apalagi alasan udah akhirnya gue ke Indomaret, Alfamart kan nggak bisa. Habis itu malam lah pulang karena udah di luar operasi. Gue naik Grab pakai nama Nasrul. Gue naik Grab, habis itu pulang dari udah sampai Grab di depan rumahnya, gangnya kosannya. Motor gue kan di kosannya dia, gerbangnya dikunci. Gue naik gerbang sama Nasrul. Berarti ya bisa jujur sih bang, kalau transportasi umum kalau buat orang yang nggak sabar mungkin susah ya bang ya. Gak sih bang, Arif nggak tahu sih bener apa nggak. Kalau Arif baca berita tuh yang pernah dibaca, kalau ketika masyarakat sudah bisa menggunakan transportasi umum dengan nyaman, bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebenarnya. Saya kalau ya karena kan jujur ya, kalau orang-orang naik transportasi umum karena terpaksa mungkin bang. Jadi karena mungkin ya karena perjalanan jauh, ekonomi juga susah beli segala macam. Cuma kan kalau di masyarakat Jepang sendiri, kalau yang kita tahu, naik transportasi umum jadi budaya mereka sendiri. Itu makanya naik transportasi umum. Pernah dibaca kalau masyarakat yang apa udah melek akan maksudnya masyarakat yang sudah sering naik transportasi umum dan merasa nyaman, berarti pemerintah sudah berhasil membuat fasilitas untuk transportasi umum buat masyarakat gitu. Itu makanya ya, menurut gue ya, pandangan gue ya itu POV gue pertama kan tadi apa namanya, pusat Jakarta masih menjadi pusat kan pemerintah. Kemudian apa namanya, kerjaan segala macam, jadi semua wilayah sekitar Jakarta ke Jakarta tuh. Mana tadi ketika di UI pun lu udah ketemu, itu udah penuh banget sih. Jadi juga mungkin egonya masyarakat sendiri ya. Sih. Egonya kenapa yang gue bilang ego, maksudnya setiap orang kalah tuh pas punya kendaraan. Iya benar. Entah itu motor, mungkin yang orang lebih rich lagi, setiap orang mobil. mobil. Iya. Jadi volume di jalan itu ya udah pada sama kendaraan. Padahal isinya mungkin satu mobil satu orang. Itu dia bang. itu dia. Coba kan misalkan satu orang satu mobil. Kalau misalkan itu kendaraan umum bisa berapa muat kan? Iya sih. Kayak Bisa misalkan lebih banyak. Iya. Apalagi kan jalan-jalan busway kan sering dipakai sama kendaraan. Iya. Apa namanya, bermotor kendaraan pribadi kan. Sampai kemarin kan yang wakil menteri lewat juga. Waduh. Lewat jalan raya bang, Iya. biasa. Dia nggak lewat jalan transportasi busway enggak. Oke, itu sih. Gue dulu pernah cerita nih. Gue terakhir, tapi masih ada ini gak sih gerbong buat cewek ya? Masih ada ya? Oh masih bang. Kalau di kereta tuh di gerbong paling depan sama paling belakang.
Iya. Iya. Gue dulu study tour ke apa namanya Kota Tua. Gue naik dari Tanjung Barat. Iya. Gue pertama kali naik kereta di situ tuh. KRL berarti ya? Iya, KRL. Set, kucuk-kucuk gue naik. Gue bingung tuh temen-temen gue pada nggak naik. Katakan gue pas lagi gerbong pada sini cewek-cewek. Maaf mas ini gerbong cewek. Iya. Oh, tiba yang paling depan ya? Iya gue nggak tahu. Set, oh ternyata ada gerbong khusus Iya, cewek. perempuan betul. Baru tahu situ gue dari situ. 2012 tapi. Terakhir gue naik kereta kemarin 2023 ke GBK. Oh, GBK. Itu bertari FOMO. Iya. Tapi Transjakarta pun juga ada bang, yang khusus wanitanya. Ada ya? Ada. Maksudnya setiap, ada nggak tahu ya, setiap TJ apa kalau saya naik sih selalu ada dia di bagian depan misalnya dekat supir. Setelah pintu, kan kita pintu masuk tuh ke sebelah kanan tuh udah khusus. Misalnya pintu masuk nih, kita masuk dari pintu TJ-nya, Iya. itu sebelah kanan tuh khusus wanita. Jadi kita nggak boleh di depan dekat supir tuh nggak boleh. Itu yang gandeng apa biasa? Yang biasa bang, Berarti ini kecil apa gede? kecil-kecil. Paling muat yang duduk tuh paling muat 8 atau 12 orang lah. Kurang lebih segitu ya. Itu ketika masuk ke dalam pintunya sebelah kanan itu udah khusus wanita. Iya. Biasanya itu ada logo apa namanya yang empok-empok pakai apa namanya cukin Ya dress wanita lah. ya dress wanita yang Betawi itu biasanya gitu tuh area khusus wanita gitu sih. Maksudnya penting banget sih bahwa transportasi umum tuh harus ada apa namanya area wanitanya sebenarnya ya. Karena balik lagi kita nggak ada yang tahu kan, maksudnya selama gunain segala macam namanya apa namanya ya nafsu segala macam muncul tiba-tiba kan. Tapi sih alhamdulillah sejauh ini yang Arif alamin nggak pernah ngalamin kejadian yang aneh-aneh di kereta gitu. Tak kecopetan ataupun ada pelecehan seksual sih belum pernah ada gitu. Ya, baru tahu sih berita-berita aja, alhamdulillah jangan sampai juga sih sebenarnya. Iya jangan sampai lah. Berarti lagi ntar kalau misalkan ada kejadian itu berarti kita bukan ujung-ujungnya lain perintah juga sih ya. Dari kitanya juga selaku pelaksana. Gitu sih. Ya mas sebenarnya kita sendiri sih bang harus melek dulu sebenarnya sih. Kayak gimana cara kita gunain si moda transportasi tersebut gitu. Ya. Ini pesawat lu pernah pesawat? Ada pesawat pernah? Alhamdulillah. Pesawat belum pernah lu. Masih bang? Masih belum pernah? Belum. Oh. Saat di Taman Mini lu pernah. Ada. Museum angkot di Malang. Helikopter. Helikopter. Lu pernah naik helikopter? Pernah bang, dulu tuh sering banget di Gatot. Bang yang dekat Kopassus tuh. Naik. Iya naik. Ih, ngapain di situ? Jadi ya kayak open yang mau naik helikopter aja gitu. Gatot mana? Gatot yang dekat Kopassus. Iya. Di situ kan bisa ada helikopter bisa. Iya, dulu sekarang udah nggak ada kayaknya. Iya, soalnya udah jarang Iya, sih ya. iya, Dulu dulu. zaman ada PSD. Iya. Iya, daftar gitu masuk ya kan ngabsen sama tentara-tentara tuh. Yang mau naik helikopter cuma wajib pakai sepatu ya kan. Itu naik gitu. Dulu gue masih inget kalau nggak salah di lapangan Gatot masih boleh main masih bebas main kalau nggak salah. Iya. Jadi ada main gawang-gawang biasa kita main bola. Gawang pakai sendal dong. Terus helikopter turun, sendal paling yang minggir kelap ini pagar-pagar. Biasanya itu tuh kayak main di Ninja Warrior gitu kan. Iya, Kalau banyak ada tangan dia. rintang. Habis itu ada kolam hijau tuh buat anak-anak mau bagus itu. Oh, jadi itu boleh naik ya? Boleh bang waktu itu. Gue nggak tahu tuh. Itu sering banget. Saya gimana helikopter udah panzer tank. Kalau tank gue belum. Kalau sekedar foto-foto juga nggak naik juga sih gua. Udah ke dalam belum? Belum. Oh. Iya belum. Tank cuma bisa di trip PSDM kan. Naik perahu gua udah pernah ke Lampung. Ya kapal udah kapal. Ini pesawat sih kendaraan. Iya, transportasi pesawat. Ya nggak ada coba ini bang, coba bus pengen tahu sih gimana sih itu. Bus ya. Iya. Maksudnya masa iya dia kereta cepet cuma di dalamnya nggak berasa kayak terpontang panting gitu ya? Iya teknologi. Ini masih belum dapet ini sih sama kereta ini sih bang, kereta yang ke Jogja tuh yang kaca semua. Oh kayak iya, banget tetap namanya. panorama itu ya. Iya panoramik ya. Panoramik. Gua nggak tahu. Itu Jogja apa namanya. Bandung sih itu? Jogja loh Jogja. ya. Jogja sampai ke- Mahal itu. Makanya itu bang posisi. Mahalnya di ini ya. Ini soalnya seru banget kayaknya sepanjang jalan bisa ngeliatin full gitu kan. Bener. Iya bang, gini bang ya. Iya ini. Asik banget ya. Berarti kalau kerja berarti naik kendaraan umum mas ya? Iya, kerja aja gitu. Mau sampai ketemu klien pun juga kayak kendaraan umum bang.
Mas Arim ini kerja dibilang tadi gue bilang eksporter importer ya Mas ya. Ada keluh kesah nggak Mas kerja di bidang tersebut? Kalau kesah sih, ya kerja banyak ya. Jujur kalau misalnya kerja sih keluh kesah ya banyak banget, karena pertama Arif kan ketemunya juga bukan orang Indo asli kan. Oh iya. Karena ketemu orang Nigeria, ketemu orang Cina, lagi ya kita harus membawa gimana caranya. Kalau di kampus Arif itu namanya think globally, act locally. Apa tuh? Jadi berpikir secara global, bersikap sebagai kedaerahan gitu loh. Oh. Jadi think globally, act locally. Act Locally. locally. Ya, locally. Ya. Jadi gimana caranya Arif nggak mau kebawa budaya mereka gitu loh. Karena kan balik lagi Arif hitungannya ngebawa lu tinggal di Indonesia nih. Ya ketika lu datang ke Indonesia, lu dengan ikutin dengan cara yang cara ada di sini gitu loh. Karena balik lagi banyak banget apa namanya, masyarakat sana ibaratnya kayak bukan menjelekan bang ya. Iya. Jadi itu kayak bule-bule saya tuh tetap ngelakuin hal yang di negara dilakuin, cuman sini dilakuin gitu loh. Sampai ke bawah sini gitu. Jadi ibaratnya kayak transaksi ya, mereka tuh jarang banget kayak misalnya, harusnya kan kalau kita kan sebelum ada transaksi kan biasanya orang Indonesia tuh kan ada DP duluan kan. Iya. Nah biasanya kalau orang yang benar-benar pure daripada orang ASEAN gitu kan, ASEAN gitu jarang banget gak mau tuh bayar duluan, barang dulu dong sampai baru ini. Itu sih yang sebenarnya yang masih jadi agak susahnya. Ditambah lagi susahnya tuh sebenarnya ngobrol sama mereka ya, ngobrol komunikasi secara langsung gini bang. Kalau ketika kalau ngomongnya dengan aksen yang oke sih nggak masalah sebenarnya bang. Yang lu temuin? Iya, aksennya tuh lumayan. Apa? Nggak tahu deh kayak gimana sih ya, aksen orang Inggris cuman India. iya aksennya tuh ya macam-macam bang. Orang Nigeria ngomong bahasa Inggris juga sih bang, kayak Iya. gitulah gitu. Jadi kadang kita ngertinya beda gitu, dan kadang kayak ngomong apa sih ya, bener nggak sih ngomong ini gitu loh. Jadi kayak masih ya, karena kan Arif belum natif banget ya bahasa Inggrisnya kan. Jadi ngomongnya apa sih ya, apa ini nggak sih ini, jadi masih ngeraba-ngeraba gitu loh bang. Itu sih yang susahnya. Jadi cuman enaknya tuh mereka ada sih belakangnya ketemunya sama yang kayak Nigeria. Kebetulan kemarin dapat impor dari Cina juga kan. Maksudnya dia jual barang ke sini dan Arif yang gituin. Semua sih jauh ini ketika dia tawarin makan, tawarin ini segala macam, nyaman semua sih alhamdulillah. Ya sudah, nih makanan Padang nih kayak gini dan sangat amat menikmati itu sebenarnya sih. Makan nasi Padang. Nasi Padang bang, orang Cina nasi Padang. Dan itu lucu banget ya, lucu banget ketika orang-orang bule kalau ditawarin makan Padang, pasti yang pertama dia bingung tuh makannya gimana. Oh, oke. Iya kan? Apa namanya, gimana cara makannya nih, iya kan? Pakai tangan bang, itu udah bener kan aneh banget. Kita kan biasanya kalau makan udah orang pakai jempol kan, maksudnya makan, dia itu bener-bener makan, tangan dia udah dimasukin sampai, lucu banget semua, itu lucu banget. Itu ya, itulah maksudnya, mungkin kan beda budaya ya. Iya, betul. Jadi gitu. Dan jujur bang, ini yang Arif selalu ketemu orang Cina sebenarnya sih, orang Indonesia tuh sebenarnya kaya banget bang. Indonesia Maksudnya apapun itu kaya banget, karena orang Cina tuh selalu bilang kalau ketemu Arif ya, lu kaya banget ya. Dia bilang, loh, kenapa gua kaya? Maksudnya duitnya nggak punya. Ya. Lu kaya banget karena lu makan kalau lu makan nasi. Hah? Maksudnya? Itu gini bang, kalau di Cina tuh orang udah makan nasi itu orang kaya bang. Orang di Cina kalau orang makan nasi itu ke orang kaya. itu orang kaya, karena di Cina sendiri nasi itu jadi bubur bang. Nasi jadiin bubur. Iya, nasi jadi bubur dan 1 liter beras. Oh, lebih hemat. Iya betul. Nah kalau mereka tuh biasanya 1 liter beras yang dijadikan nasi itu bisa buat ya jadi 4 liter bubur jadinya. Jadi bisa buat 2 hari atau 3 hari gitu loh. Dan sedangkan kalau kita kan 1 liter ya paling buat sehari kan. Dan mereka selama kita tuh itu kaya banget gitu. Dan lu kenapa masih mau ngambil barang dari gua, lu nggak mau gitu sebenarnya sih. Jadi mereka tuh nganggap ya bener sih, mereka tuh nganggap kita konsumen karena kita selalu dianggap mereka tuh kaya sebenarnya bang, karena perihal nasi sebenarnya ya. Makanya kenapa ketika nawarin barang mereka senang banget. Kayak kemarin nih, ada dapat klien buat impor dari barang-barang dari Cina ya, mereka senang banget gitu loh. Kayak gue dapet konsumen orang Indonesia nih, pasti belanja lagi nih, beli lagi, duitnya banyak nih gitu sih. Soalnya di sini kita emang konsumtif sih. Mungkin ya, karena mungkin pandangan mereka sih yang Arif sendiri, dia ngeliat kehidupan sehari-hari makan beras, makan nasi gitu. Iya. Lu kaya dong, apalagi kalau misalnya gue tawarin barang nih,
pasti Iya. lo beli nih gitu kan, dengan harganya yang ibaratnya di bawah harga pasar di Iyalah. bawah harga pasar lo di sini gitu. Nah, siapa yang nggak mau? Itu dia. Yang tergiur, menarik. Itu sih ya lucu-lucuannya yang ada rasain kalau dari apa ketika jadi sales kontainer gitu bang ya. Ya, gitu deh. Mungkin sebelum kita tutup, Rip. Nah, ini ada beberapa nih, ada Wonder Plus nih. Emangnya sudah rusakin. Ada rusakin, ada stikernya Bang Maliki. Ada. Jadi Wonder Plus itu adalah trip ya, Ya, tripnya sahabat kita, Bang Fatir. Oh Fatir. Dia kalau mau kemana aja, insya Allah di-get sama dia. Ya Wonderful Nusantara. Ya, Wonderful Nusantara bisa dicari di sosmednya Wonder Plus. Dia banyak pengalamannya. Banyak Get sama orang bule pengalaman. juga bisa, Iya. juga berpengalaman. Iya. Mana Pakistan soalnya kan. Iya. Terus juga ada Rusakin, Abang Wildan Rusakin di itu sepatu. Ya kayak Sus and Care lah. Ya, Casus and Care bisa, custom sepatu juga bisa. Betul. Kemudian ada logo Bang Maliki. As founder. Mas Founder karena saya kelas ya. Ini beberapa sosmednya. Sampai sih. Sampai lah. Beberapa sosmednya. Mungkin gue pengen nunjukin IG, cuman IG gue nggak kebuka di mari nih. Di salah satunya ada, aduh, dengan segala keterbatasannya ini ada garis. Ini editor ya guys. Nanti Ya ini, salah satu template medsosnya di YouTube ya Mas ya. ya betul di YouTube kita. Kalau IG-nya Mas, IG-nya @carter @rl___02. TikTok juga ada ya. Kita kayak sama ya. Oke, itu aja mungkin. Mungkin sebelum tutup ada pesan yang mau disampaikan Mas Arif. Wah pesan kayaknya gak ada sih bang ya. Paling jangan lupa guys subscribe Zona Ozan dan subscribe Karantina Dua Kali Sehari. Maju ini zona apa namanya channelnya Bang Ozan karena bakal banyak apa nih undang-undang dengan tamu yang luar biasa sama bakal konten-konten yang menarik bang ya. Kemarin habis konten apa namanya Masjidil Musola terus konten pokoknya tunggu aja deh, apalagi nanti bentar lagi ada gentong nih, tungguin aja deh. Coachnya nggak ada Mas itu, Apa? coach. Wah coach Arif gak ada deh. Nggak ada coach. Tadi ini think globally act locally. Wis, think globally, act locally. Itu bagus sih, keren. Baru dengar gue. Mungkin itu ya ada. Ya itu sih bang, cukup. Oke, gitu dari gua. Kalau misalkan ada salah-salah ya wajar ya, manusia bukan nabi boy. Oke, see you. Wassalam.